وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطر يبقى إلى مسة أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-6 bab tentang takbir fil aidain, bab takbir pada halaman 75, Warwa Al-Hakim dan Imam Al-Hakim telah meriwayatkan fil Mustadrak di dalam Al-Mustadrak an Ali wa Ammar radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana yajharu fil maktubati, beliau menjaharkan di dalam salat-salat fardunya bi bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, di sana pelan tapi tetap baca. Kalau di speaker yang dekat dengan imam di area, contoh kalau di Masjid Nabawi di bagian depan di Raudhah itu terdengar jelas bismillahnya, walaupun kadang siang hari salat zuhur asar tetap bismillahnya agak jelas. Kadang juga walaupun bagian belakang ya, karena speakernya terus merambat ke belakang, itu pun tetap masih terdengar ya, Bapak Pi kemarin ya. Kemudian di Mekah juga kadang-kadang kalau tidak terdengar suara yang begitu berisik anginnya, bismillahnya pun agak terdengar, cuma pelan begitu. Hadits yang menjelaskan bahwa ada Rasulullah di sebagian sholatnya pelan bismillah, tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillah. Kemudian juga bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Omar, sahabat Utsman itu membacanya langsung alhamdulillah. Tapi di hadis berikutnya dalam kitab-kitab sahih, contoh dalam Sahih Muslim, dijelaskan tentang hadis yang membaca bismillahnya dengan jahar. Rasulullah membacanya dengan jahar. Nah, hadis jangan cuma satu hadis, kumpulkan hadis serupa, maka kita akan memahami. Oh, kadangkala Rasulullah baca bismillahnya itu pelan, kadangkala juga jelas, jahar, banter. Bukan berarti tidak baca bismillah, tapi harus baca bismillah. Karena di dalam hadits yang lain dijelaskan bismillah ayatun minal al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim huwa ayatun minal fatihah, merupakan salah satu ayat dari al-fatihah. Kita lanjutkan dulu hadis Imam Al-Hakim. Baginda Rasul menjaharkan di dalam salat-salat fardu bi bismillahirrahmanirrahim, wa kana yaqnutu fi salatil fajri, dan Rasulullah itu kunut di salat subuh. Wa kana yukabbiru yauma arafata min salatis subhi, dan beliau pun bertakbir takbiran pada hari Arafah dari mulai selesai salat subuh. Wa yaqta'uha salatal asri akhir ayami tasyriqi, dan Rasulullah baru menghentikan takbiran ketika selesai sholat asar di akhir hari tasyrik. Berarti takbirannya kalau Idul Adha itu dari mulai Idul Adha kemudian 3 hari tasyrik, 4 hari takbirannya. Idul Adha itu 4 hari begitu. Tapi kalau Idul Fitri hanya sehari semalam saja. Qala Imam Al-Hakim berkata, hadza haditsun sahihul isnad, hadits ini sanad-sanadnya sahih. Terdapat dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu'nya karya Imam An-Nawawi, sedangkan Imam Al-Hakim juga salah seorang perawi hadis, muhaddits, yang nama-nama ulama tersebut sering dicatut oleh orang-orang Khawarij, neo Khawarij, sekarang mengaku sebagai Salafi, Wahabi,
mereka ternyata banyak menendang, menyelisihi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang ahli dalam bidang hadis, mereka tidak membid'ahkan kunut, tapi hanya berbeda pendapat mereka dalam kapan waktunya kunut. Ada yang kunutnya disunnahkan pada salat subuh, ini Syafi'iyun, orang-orang yang mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i seperti Imam An-Nawawi. Ini buktinya ya di dalam Al-Adhkar. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab-kitab fikih beliau, kemudian juga di dalam syarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pun mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ar-Rafi'i mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai itu madhabnya Syafi'iyah. Jadi yang paling banyak di antara kalangan para ulama ahli hadis itu mereka adalah pengikut madhab Syafi'iyah. Karena apa? Karena Imam Asy-Syafi'i itu madhabnya paling apik ya, di antara yang paling apik, madhabnya paling hati-hati dan paling lengkap, begitu, paling komprehensif, itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Makanya mayoritas paling banyak itu di dunia adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i sebetulnya, apalagi sekitar ratusan tahun ke belakang. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwasannya sunnah kunut itu di setiap sholat witir. Entah itu ada yang berbeda juga dalam masalah sholat witir. Berbeda, ada ulama yang mensunnahkannya seluruh sholat witir dalam seumur hidup, artinya entah Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ada ulama yang lainnya mensunnahkan kunut itu pada sholat witir dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, 1 bulan penuh. Ada juga ulama yang mensunnahkan kunut di sholat witir itu hanya setengah Ramadan yang terakhir. Tuh bedanya hanya masalah itu. Ada juga ulama yang menyatakan sunnah kunut pada seluruh sholat fardu. Ada tuh. Makanya jangan aneh kalau kita contoh di Rende ya, kemudian Purwakarta, di Jawa atau di Padang, Medan, di Jakarta pun ada, di Bekasi, yang setiap sholat fardu itu kunut. Ikut saja kunut, karena hal itu sebagian ulama ada yang menilainya sunnah. Ulama menilainya sunnah tidak sembarangan, mereka punya dasar hukum. Di antaranya An Anasin qala kana al-qunutu fil maghribi wal fajri, dalam riwayat Imam Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan dari Anas bin Malik, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, kayaknya ingin dilupakan Rasul atau gimana nih? Nanti Rasul itu di akhirat, nggak kenal gue, gitu. Rasul kunut pada sholat maghrib dan sholat subuh. Sahihul Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Lihat pula dalam Sahih Bukhari dalam Fathul Bari dari Abu Salamah. Hadisnya an Abi Salamah an Abi Hurairah taqala la aqrabanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling sama salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati kesamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi raqatil ukhra min salati subhi. Dan sahabat Abu Hurairah itu selalu kunut di rakaat terakhir di salat subuh, ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Fayad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffar,
ia berdoa untuk seluruh orang-orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, bila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, fi sholati subhi, di salat subuh, fi rakaati tsaniyati, di rakaat kedua atau rakaat terakhir, rafa'a yadaihi, beliau akan mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadzal du'ai, maka beliau akan berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, ila akhirih, sampai akhir doa. Riwayat Imam Al-Hakim wa sahhahahu, dan Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih. Qala Al-Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan ngamplang kemana-mana. Baginda Rasul telah mendidikku, mengajarkanku kalimatin aqwaluhunna, kalimat-kalimat yang aku membacanya fil witri, di dalam sholat witir. Kalimatnya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Seperti itu riwayatnya. Adapun pembacaan sholawat Nabi ini dikumpulkan, hasil pengumpulan dari para ulama tentang riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensunnahkan sholawat ketika membaca doa kunut, ya. Ketika membaca doa kunut disunnahkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Di dalam Al-Adhkar dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunuti fi qunutin nazilati. Rasulullah juga menjaharkan kunut pada saat kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika banyaknya turun bencana, turun fitnah, turun keburukan kepada umat Islam, maka dibacalah kunut nazilah. Seperti apa? Seperti redaksi kunut yang dibuat oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Redaksi kunut yang dibuat oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang tidak diajarkan Rasul, tapi beliau melakukannya, berarti bid'ah hasanah atau sunnah sahabah. Beliau kalau sudah ruku, beliau akan membaca doa kunutnya, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u min yafjuruka may yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaka nas'a wa nahfadu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kuffar mulhikun. Allahumma 'adzibil kafarata alladzina yasudduna 'an sabirik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Di sini ada kalimat wa yukadzibuna rusulak, dan orang-orang yang mendustakan rasulmu, rusulmu. Termasuk berarti orang-orang yang mendustakan sunnah jadi bid'ah, didoakan supaya dihancurkan. Ini doa sahabat Umar. Wa yuqatiluna awliya'ak, dan yang membunuh kekasih-kekasihmu. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa aslih dzata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmata
wa tsabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtum alaihi wangsurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Ini redaksi sholawatnya, redaksi kunutnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dan kalau banyaknya musibah bencana yang turun, wabah, DBD, kemudian apalagi cikungunya, kemudian yang baru itu apa? Virus. Makanya jangan ngasih nama Zika ke anak kita, itu kayak virus nyamuk ya. Itu ntar ngendot tiap hari, ngempeng tiap hari ke ibunya, nggak mau lepas sampai sekolah SMP nggak bisa lepas tuh. Ada nggak yang putrinya namanya Zika? Jadi sunnah menurut para ulama khususnya Syafi'iyah, diantaranya Imam An-Nawawi, sunnah doa kunut nazilah dibaca ketika turunnya bala, termasuk fitnah Wahabi. Ketika banyaknya orang Khawarij, banyak Wahabi yang selalu mendustakan agama, kita dianjurkan pula banyak membaca kunut di solat-solat yang lainnya, solat-solat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Kalau ada orang yang ternyata merasa aneh, itu orang awam, nggak tahu, maka kasih tahu, suruh ngaji, nanti akan saya tunjukkan kitabnya. Begitu, ini kitabnya diantaranya ya. Al-Adhkar ada, Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga ada, kemudian kitab-kitab sahih seperti tadi. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yaqnutu fi salati subhi, kunut di salat subuh, wa fi witril laili, dan juga di waktu salat witir di malam hari, biha ulai kalimatin Allahumma hdini fi man hadait ila akhiri, dengan kalimat-kalimat tersebut. Riwayat Imam Baihaqi. An Anasin anhu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fil qunut, riwayat Imam Baihaqi, kata sahabat Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun, yang tahu bagaimana salatnya Rasul, yang berjamaah bersama Rasul, baginda Rasul itu mengangkat kedua tangannya di dalam doa kunut. Kemudian An Anasin anhu su'ila 'anil qunuti fi sholati subhi qabla ruku'ihi ba'dahu. Anas ditanya tentang kunutnya Rasulullah di dalam salat subuh, apakah dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku? Faqala, maka beliau menjawab, kilahuma, dua-duanya pernah dilakukan Rasul. Naf'alu, kami melakukannya bersama Rasul. Qablu wa ba'du, entah sebelum ruku ataupun setelah ruku. Riwayat Imam Ibnu Majah juz 1 halaman 359 sampai 360. Imam Baihaqi meriwayatkan, inna adadan minas sahabati rafa'u aydiyahum fil qunuti, sesungguhnya banyak dari kalangan sahabat, sekelompok sahabat Rasul, mereka mengangkat kedua tangannya fil qunuti, di dalam doa kunut. Riwayat Imam Baihaqi, wallahu a'lam. Sedangkan setelah dikumpulkan redaksi doa kunut, mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dengan mutakallim al-ghair, dengan kita membawa orang lain dalam kunut kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau di dalam salat tidak usah diusapkan, tapi kalau di luar salat sunnah diusapkan ke wajah. Tapi kalau di dalam sholat jangan diusapkan ke wajah, nanti sebelum selesai salam. Justru ada di riwayat kenapa makruh. Kalau di dalam sholat mengusap-ngusap wajah,
maka mewariskan kolbunya keras membatu. Entah itu selesai kunut, entah itu ketika sholat tuh kadang suka gini-gini orang tuh ya, ada yang begini-begini ngusap-ngusap wajah ketika sholat. Makanya kalau sholat imamnya itu Imam Syafi'i, kalau sholatnya mazhab Syafi'i tenang, gak banyak gerak. Coba kalau di sana di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak yang lain mah geraknya seasal-asalnya. Kadang mereka juga banyak orang awam. Jadi awas, hati-hati yang mau umroh, yang mau hajian, sebaiknya harus ngaji. Jangan sampai mau umroh, mau haji nggak ngaji. Akhirnya sampai di sana ikut-ikutan, ada orang nanti begini, ikutan orang beda lagi, ikut beda lagi. Padahal tidak semua orang mancung itu ngerti agama, ya. Yang hajian, yang umroh itu nggak semuanya ngerti agama, nggak semua. Banyak orang-orang awam, justru mayoritas orang awam, cuma ada kesempatan berangkat. Maka tetap yang namanya belajar agama itu harus kepada guru yang punya sanad ilmu bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita buka sesi tanya jawab.